Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah Fauriyah. Perkenalkan, nama saya Nuril Aziza Agustin dengan NIM 2311010-221, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas B1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil terjemah teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah terjemah Fauriyah semester 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak terjemahan materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi la yadumu ghayruhu wa la yurja illa khairuhu wa la yu'awwalu illa alayh. Alhamdulillahi alladzi yamhu az-zalala wa yasfah wa yaghfiru al-khatala wa yasmah. Ahmaduhu ma amsa an-nahara wa ma asbah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu fa sallu alayhi. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار وسلم يا ربي تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang tiada yang kekal selain dirinya, tidak diharapkan kecuali kebaikannya, dan tidak ada sandaran kecuali kepadanya. Segala puji bagi Allah yang menghapus kesalahan dan memaafkan, serta mengampuni kekhilafan dan memberi kelapangan. Kami memujinya di kala siang tenggelam dan di kala pagi menjelang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, rasulnya, pilihannya, dan kekasihnya. Maka bersolawatlah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepadanya selama malam dan siang silih berganti. Dan limpahkanlah solawat kepadanya serta kepada kaum muhajirin dan ansor. Dan berikanlah salam keselamatan yang banyak, wahai Tuhanku, sampai hari kiamat. Alaikum ya ahibbatana assalam wa athafakum birahmatihi assalam wa bawwa'akum masakin tayyibatin tahiyyata man tabawwa'aha salamu. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya Allah hadhihi alwujuh at-tayyibah al-mutawaddi'ah at-tahirah wa as'al Allah alladhi la ilaha ghayruhu الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. قولوا آمين. Semoga keselamatan tercurah atasmu, wahai kekasih-kekasih kami, dan semoga kedamaian diliputi oleh rahmatnya, serta ditempatkan di tempat tinggal yang baik, sebagai penghormatan keselamatan bagi yang menempatinya. Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan wajah-wajah yang baik, yang berwudu dan suci ini. Dan aku memohon kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang melihat tempat kita dan mendengar ucapan kita, serta tidak ada sesuatu dari urusan kita yang tersembunyi baginya, agar Dia tidak membiarkan kita pergi dari tempat ini, melainkan dengan dosa yang telah diampuni dan amal soleh yang diterima lagi mabrur. Katakanlah amin. أيها الأحبة، في هذه الدقائق سأحدثكم بحديث أضمن لمن عمل به أن يطيب عيشه وأن يشرق مستقبله وأن تتغير حياته وأن ينقله الله جل جلاله من الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى ومن التعاسة إلى السعادة ومن اليأس إلى الأمل. أضمن لمن عمل بهذا الحديث أن يعيش رقما صعبا وأن يسعد سعادة وأن يجعل الله جنته في صدره. من عمل بهذا الحديث هز كيانه وغير جنانه وأورثه حياة طيبة. إنه حديث المستقبل، فاعزموا قبل السماع على العمل بكل حرف فيه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. Wahai kekasih sekalian, dalam beberapa menit ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang saya jamin bagi siapa saja yang mengamalkannya, hidupnya akan menjadi baik, masa depannya akan cerah, hidupnya akan berubah, dan Allah wajalla akan memindahkannya dari sebuah kesempitan menuju kelapangan, dan dari kemiskinan menuju kekayaan, dan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, dan dari keputusasaan menuju harapan. Saya jamin bagi yang mengamalkan hadis ini, ia akan hidup menjadi sosok yang diperhitungkan atau luar biasa, berbahagia, dan Allah akan menjadikan surganya di dalam dadanya. Siapa yang mengamalkan hadis ini, ia akan menggetarkan jiwanya, mengubah hatinya, dan mewariskan kebahagiaan atau kebaikan. Ini adalah hadis masa depan, maka bertekadlah mendengarkan untuk mengamalkan setiap huruf di dalamnya. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam perkumpulan, aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari-lari kecil. فما ظنكم برب العالمين؟ الله جل جلاله يقول أنا عند ظن عبدي بي. المعنى أن الله يعاملك ويعاملني على حسب ظنك به. فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا، والبعيد عني وعنكم من توقع من الله شرا وجد شرا. وقلوب المؤمنين وقلوب الصادقين وقلوب المخبتين لا يليق بها إلا أن تحسن ظنها بخالقها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما كان العبد حسن الظن حسن الرجاء صادق التوكل فإن الله لا يخيب أمله البتة. لماذا يا إمام؟ قال لأن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل عامل. فإذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يقفون معك أو يسيرون أحزانك أو يبددون أشجانك فاعلم أنهم هم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت توقن وتؤمن وتصدق أن الذي بيده مفاتيح الفرج هو الله، فتتوجه إليه. القرار الذي يليق بقلبك أن تفر إلى الله وأن تشتكي إلى الله وأن تسعد بالله وأن تسأل الله، لأن الله بيده كل شيء ولا يخفى عليه شيء. Maka apakah prasangka kalian terhadap Tuhan semesta alam? Allah Jalal Jallahu berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maknanya adalah bahwa Allah memperlakukanmu dan memperlakukanku sesuai dengan prasangkamu terhadapnya. Barang siapa mengharapkan kebaikan dari Allah, ia akan mendapati kebaikan. Dan orang yang jauh, semoga dijauhi dari saya dan kalian yang mengharapkan keburukan dari Allah, ia akan mendapati keburukan. Hati orang-orang beriman, orang-orang jujur, dan orang-orang yang tunduk patuh tidak pantas baginya kecuali berbaik sangka kepada penciptanya. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala berkata, setiap kali seorang hamba berbaik sangka, baik harapannya, dan jujur tawakalnya, maka Allah sama sekali tidak akan mengecewakan harapannya. Mengapa wahai imam? Beliau menjawab, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal dan tidak akan mengecewakan harapan orang yang berharap. Maka jika engkau meminta manusia untuk membantumu, menolongmu, berdiri bersamamu, atau melenyapkan kesedihanmu, ketahuilah bahwa mereka tetaplah manusia, tidak memiliki kuasa untuk diri mereka sendiri, baik kemanfaatan, kemudorotan, kematian, kehidupan maupun kebangkitan.
Engkau harus yakin, beriman dan membenarkan bahwa yang di tangannya terhadap kunci-kunci jalan keluar adalah Allah. Maka menghadaplah kepadanya. Keputusan yang pantas bagi hatimu adalah lari menuju Allah, mengadu kepada Allah, berbahagia bersama Allah, dan meminta kepada Allah, karena di tangan Allah segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun baginya yang tersembunyi. يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. يعني تعيش حياتك كلها على حسن الظن بالله مهما أحدقت بك المحن وتتابعت عليك البلايا والرزايا والفتن فإن لك فتحا قريبا، إن لك ربا رحيما يسمع الشكوى ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. يروى أن رجلا خاصم زوجته فقال لها في غضب وحنق والله لأشقينك، فأجابت عليه بكل هدوء ولباقة قالت إنك لا تملك أن تشقيني فضلا على أن تسعدني. قال وكيف؟ قالت لأن سعادتي في إيماني وفي يقيني بربي وفي حسن ظني بربي، وإيماني هذا ويقيني وحسن ظني بربي في قلبي، وليس لأحد سلطان على قلبي إلا ربي. إنها القلوب التي اطمأنت بخالقها وأيقنت بأن الله جل جلاله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونحن أيها الأحبة قوم إن ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن حسن الظن بالله أيها الأحبة هو الوقود الذي يجعلنا نقاوم كل آلام الدنيا وأحزان الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. فماذا تظن بربك إذا كنت مكروبا، إذا كنت حزينا خائفا قلقا منزعجا متوترا؟ ماذا تظن بالله؟ الذي يعرف الله حق المعرفة يزداد يقينا أن الله لن يخذله ولن يضيعه ولن يتركه. وعائشة رضي الله عنها وارضاها في المحنة التي مرت في بيت النبوة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ويعيش محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته كربا عظيما. فعائشة رضي الله عنها وارضاها حين أصابها ما أصابها في حادثة الإفك أشيع في المدينة أن عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها وقاتل الله من سبها، أشيع في المدينة أنها وقعت في الزنا وحاشاها، لكن امتحان لتلك القلوب التي عرفت الله جل جلاله. يمتحن الله ما في قلوبكم ليستخرج الله من قلوب الصادقين عبودية الصبر، وأن يسمع أصواتهم وأنينهم فيعطيهم ويجيبهم سبحانه وتعالى. فوصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من هول الموقف تغير عليها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنت غيرت علي؟ وكان أبوها وأمها بجانبها. قالت ردها على رسول الله تراني بنتكم دافعوا عني. قال والله لا ندري ما نقول. فقالت الواثقة بربها التي تعرف ربها في كل وقت وفي كل حين وفي كل محنة وفي كل بلاء، قالت رضي الله عنها وارضاها إن قلت بأني بريئة فلن يصدقني أحد، لكن لا أجد لنفسي مقالا إلا كما قال أبو يوسف، حتى قيل أنها نسيت اسمه من هول الموقف. قالت لا أجد لنفسي مقالا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ماذا صنعت؟ ماذا قررت؟ إنها اتخذت القرار أنها تفر إلى الله وتشكو حالها إلى الله وتتصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فتوجهت إلى خالقها وأيقنت بأن الله لن يضيعها وأن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى. فإذا بالله من فوق 7 سماوات يبرئها آيات تتلى إلى قيام الساعة في عائشة براءة لها رضي الله عنها وارضاها. إنها القلوب الصادقة. Jabir radhiyallahu an berkata dalam Sahih Muslim, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum menjelang wafatnya, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhannya. Artinya, engkau menjalani seluruh hidupmu di atas fondasi husnuzon kepada Allah. Seberapapun ujian mengepungmu dan bencana serta cobaan datang bertubi-tubi, karena sesungguhnya bagimu ada kemenangan yang dekat. Engkau memiliki Tuhan yang Maha Penyayang, yang mendengar pengaduan dan mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi. Maha suci Dia dan Maha tinggi. Diriwayatkan bahwa seorang pria bertengkar dengan istrinya. Lalu ia berkata dalam kemarahan dan kejengkelan, demi Allah, aku benar-benar akan membuatmu sengsara.
Sang istri menjawab dengan sangat santun dan tenang. Engkau tidak memiliki kuasa untuk menyengsarakanku, apalagi membahagiakanku. Sang suami bertanya, bagaimana bisa? Sang istri menjawab, karena kebahagiaanku ada pada keimananku, keyakinanku pada Tuhanku, dan prasangka baikku pada Tuhanku, dan keimananku, keyakinanku, serta prasangka baikku pada Tuhanku ini ada di dalam hatiku. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas atas hatiku kecuali Tuhanku. Itulah hati yang telah tenang bersama penciptanya dan yakin bahwa Allah Wajalla Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan kita, wahai kekasih sekalian, adalah kaum yang jika bumi terasa sempit bagi kita, maka langit terasa luas bagi kita. Maka berlarilah menuju Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untukmu. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah, wahai kekasih sekalian, adalah bahan bakar yang membuat kita mampu melawan segala kepedihan dan kesedihan dunia. Nabi bersabda, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka apa prasangkamu kepada Tuhanmu jika engkau sedang tertimpa musibah? Jika engkau sedang sakit, takut, cemas, gelisah, dan stres, apa prasangkamu kepada Allah? Orang yang mengenal Allah dengan benar-benar pengenalan akan bertambah yakin bahwa Allah tidak akan melantarkannya, tidak akan menyanyiakannya, dan tidak akan meninggalkannya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha dalam ujian yang melanda rumah tangga kenabian di rumah Nabi Muhammad SAW selama 1 bulan penuh, di mana Nabi Muhammad SAW dan istrinya hidup dalam kesedihan dan amat besar, yaitu Aisyah dalam peristiwa hadisul fikri, berita bohong. Hadis tersebut desas-desus di Madinah bahwa Aisyah wanita yang suci lagi mulia, semoga Allah meridhoinya dan ayahnya, dan membinasakan orang yang mencelanya. Tersebar desas-desus bahwa ia telah berzina, padahal mustahil baginya. Namun itu adalah ujian bagi hati yang mengenal Allah Wajalla. Allah menguji apa yang ada di dalam hati kalian untuk mengeluarkan ibadah sabar dari orang-orang yang jujur, dan agar dia mendengar suara dan rintihan mereka, lalu dia memberi dan mengabulkan doa mereka. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini sampai pada puncaknya hingga Nabi SAW, karena beratnya situasi, sikapnya berubah kepadanya. Beliau bersabda, wahai Aisyah, jika engkau telah melakukan dosa, maka mintalah ampun kepada Allah, dan jika engkau bersih, tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu. Aisyah berkata, bahkan engkau jika wahai Rasulullah, bahkan engkau ikut berubah kepadaku, sementara ayah dan ibunya berada di sampingnya. Aisyah berkata, jawablah Rasulullah, kalian lihat aku ini anak kalian, belalah aku. Kedua orang tuanya berkata, demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami katakan. Maka berkatalah wahai yang percaya kepada Tuhannya, yang mengenal Tuhannya di setiap waktu, di setiap saat, setiap ujian dan setiap cobaan. Ia berkata, radhiyallahu anha, jika aku mengatakan bahwa aku tidak bersalah, tidak akan ada yang mempercayaiku. Namun aku tidak mendapati perkataan bagi diriku, melainkan seperti yang dikatakan oleh Allah Yusuf, Nabi Yakub, bahwa dikatakan ia sampai lupa namanya karena beratnya situasi. Ia berkata, aku tidak mendapati perkataan bagi diriku, melainkan seperti yang dikatakan oleh ayah Yusuf. Maka kesabaran yang indah itulah pilihanku, dan Allah tempat memohon pertolongan kepada apa yang kamu ceritakan. Apa yang ia lakukan? Apa yang ia putuskan? Ia mengambil keputusan untuk lari menuju Allah, mengadukan kondisinya kepada Allah, dan bersabar kepada Allah. Bersabarlah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Maka ia menghadap kepada penciptanya dan yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakannya, dan bahwa Allah membela orang-orang yang beriman. Maha suci dia dan maha tinggi. Maka seketika itu juga Allah dari atas 7 langit membebaskannya dari tuduhan. Ayat-ayat yang dibaca hingga hari kiamat tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha, itulah hati yang jujur. أنا وأنت ألسنا بحاجة إلى الله؟ ألسنا مكروبا؟ ألسنا مهموما؟ ألسنا مغموما؟ وأنا وأنت ألسنا مذنبين تائهين حيارى؟ إذن فلنحسن الظن بالله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله، حسن الظن بالله معناها أن تظن أن الله سيجيبك إذا دعوته،
وأن تظن أن الله سيقبل توبتك إن عدت إليه. وهكذا إذا كنت تائها مذنبا حيرانا ونحن ذاك المذنب، فأيقن أن الله سيقبل توبتك، لأن الله يقول عنك سبحانه وتعالى وهو يناديني ويناديك نداء المتلطف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب ما ظنك بهذا الرب اللي يقول تعال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ ما ناداك اللي يريد أن يخفف عنك، فتقدم إلى الله ولو شبرا واحدا. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إن التعامل مع الله نجاح يتبعه فلاح. أقدم ولا تخف، فإنك مع الله أمان الخائفين. كل إنسان تخاف منه تسعد منه إلا الله. إن خفت منه وإن هبته توجهت إليه سبحانه وتعالى. اكنس أفكار اليأس والقنوط من حياتك، افتح نوافذ الحياة والهواء الطلق على قلبك، أوقد شموع الأمل في طريقك إلى الله، لأن الطريق إلى الله يبغى صبر وحسن ظن بالله حتى لا تنقطع ولا تذبل. Aku dan kamu, bukankah kita butuh kepada Allah? Bukankah engkau ditimpa kesulitan? Bukankah engkau dundung kesedihan? Bukankah engkau sedang gundah gulana? Dan aku serta kamu, bukankah kita adalah para pendosa yang tersesat lagi kebingungan? Kalau begitu, mari kita berbaik sangka kepada Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, berbaik sangkalah kepada Allah artinya engkau menyangka bahwa Allah akan mengabulkanmu jika engkau berdoa kepadanya. Dan engkau menyangka bahwa Allah akan menerima taubatmu jika engkau kembali kepadanya. Begitu pula jika engkau tersesat, berdosa, dan bingung, dan kitalah pendosa itu, maka yakinlah bahwa Allah akan menerima taubatmu, karena Allah berfirman tentangmu, Maha suci Dia dan Maha tinggi. Saat Dia memanggilku dan memanggilmu dengan panggilan kasih sayang, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bagaimana perasaan kamu kepada Tuhan yang berfirman, kemarilah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Akulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Dia memanggilmu melainkan karena Dia ingin meringankan bebanmu. Maka mendekatlah kepada Allah walau sejengkal saja, dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka mendekat kepadanya sehasta. Sesungguhnya berinteraksi dengan Allah adalah kesuksesan yang diikuti oleh keberuntungan. Majulah dan jangan takut, karena sesungguhnya engkau bersama Allah. Rasa aman bagi orang-orang yang takut. Setiap orang yang engkau takuti, engkau akan lari darinya, kecuali Allah. Jika engkau takut dan segan kepadanya, engkau justru menghadap kepadanya, Maha suci Dia dan Maha tinggi. Sapulah pikiran-pikiran putus asa dan frustasi dari hidupmu. Bukalah jendela kehidupan dan udara segar bagi hatimu. Nyalakan lilin-lilin harapan di jalanmu menuju Allah, karena jalan menuju Allah membutuhkan kesabaran dan prasangka baik kepada Allah agar engkau tidak terputus di tengah jalan dan tidak layu. فتداوي وتسلي قلبك بحسن الظن بالله. وما صنعه يعقوب عليه الصلاة والسلام في محنته ولوعة فراقه على أبنائه إلا حسن الظن بالله، فأعطاه الله. أنا عند ظن عبدي بي. وأنت تدعو الله وتلتجئ إليه في كل وقت وفي كل حين. ذيل في دعائك وضمن اللهم إني أحسن الظن بك، فإن أحسنت الظن بالله أعطاك، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي. في تلك اللحظات الحاسمة من الألم والضيق والحنق، ماذا تظن بالله وأنت تدعوه في جنح الظلام؟ يا رب ضاقت علي الدنيا بما رحبت، يا رب طافت بي الأسقام والآلام، يا رب يا رب يا رب. فيسمع الله أنينك ويسمع الله شكواك ويعلم الله معاناتك، فتنطرح بين يديه وتسمعه صوتك، فإذا بالله من فوق 7 سماوات يقول لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. لا لليأس، والله قد تتغير أحوالك وتنقلب حياتك رأسا على عقب، ويأتيك اليسر والفرج من طريق بعيد لم يخطر على بالك، بسبب أنك التجأت إلى الله وأحسنت الظن به. أليس الله جل جلاله يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما في شيء مستحيل على الله. من جاءك يحدثك عن المستحيل
ذكره وحدثه بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. فأبشروا وأملوا وعمروا قلوبكم بحسن الظن بالله. لا تستمع لليائسين والبائسين والقانطين، ولا تشنف أسماعك لهم فهم يزعجونك ويعكرون صفو الحياة. صاحب المتفائل الذي يدلك على الله ويذكرك بنعم الله عليك ويذكرك بجانبك المشرق. لا تصاحب إلا من يسعدك لا يشقيك، وهكذا المؤمن رحمة. وهل الفأل إلا كلمة طيبة يسمعها أحدكم من أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا احذر ممن قال الله عنهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وتأمل في من أساءوا الظنون بالله جل جلاله، قال الله عنهم السبب سوء الظن هذا أوردهم المهالك عياذا بالله، بل أوردهم النار. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Tidak ada yang mengobati kepedihan perpisahan Nabi Yakub dengan anak-anaknya, melainkan prasangka baiknya kepada Allah. Maka Allah memberinya buah dari aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Dan engkau ketika berdoa kepada Allah dan berlindung kepadanya di setiap waktu dan kesempatan, sisipkanlah di akhir doamu dan sertakan kalimat, Ya Allah, sesungguhnya aku berbaik sangka kepadamu. Karena jika engkau berbaik sangka kepada Allah, Dia akan memberimu, sebab Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Di saat-saat kritis penuh rasa sakit, kesempitan, dan kejengkalan itu, apa prasangkamu kepada Allah saat engkau berdoa kepadanya di kegelapan malam? Wahai Tuhanku, dunia terasa sempit bagiku dengan segala keluasannya. Wahai Tuhanku, penyakit dan rasa sakit telah mengepungku. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka Allah mendengar rintihanmu, Allah mendengar pengaduanmu, dan Allah mengetahui penderitaanmu. Lalu engkau pun terlepas dari beban, karena Allah dari atas 7 langit berfirman, aku penuhi panggilanmu hambaku, aku penuhi panggilanmu hambaku, aku penuhi panggilanmu hambaku. Demi Allah, katakanlah, tidak pada keputusasaan, keadaanmu bisa saja berubah dan hidupmu berbalik 180 derajat. Dan kemudahan serta jalan keluar akan datang kepadamu dari jalan yang sangat jauh yang tidak pernah terlintas di benakmu. Itu semua karena engkau berlindung kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya. Bukankah Allah Wajalla berfirman, katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa saja yang datang kepadamu membicarakan tentang kemustahilan, ingatlah dia dan bicaralah kepadanya tentang kuasa Allah dan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bergembiralah, berharaplah, dan penuhilah hati kalian dengan prasangka baik kepada Allah. Jangan mendengarkan orang-orang yang putus asa, sengsara, dan frustasi, dan jangan pinjamkan telingamu kepada mereka, karena mereka hanya akan mengganggumu dan mengeruhkan kejernihan hidup. Bertemanlah dengan orang yang optimis, yang menunjukkanmu jalan kepada Allah, mengingatkanmu akan nikmat-nikmat Allah kepadamu, dan mengingatkanmu pada sisi terangmu. Jangan berteman kecuali dengan orang yang membahagiakanmu, bukan untuk menyengsarakanmu. Dan begitulah seorang mukmin, ia membawa rahmat. Dan bukankah optimisme itu melainkan kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang dari kalian dari saudaranya? Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka. Dan mereka yang berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat bencana yang buruk. Dan Allah memurkai mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan mereka jahanam bagi mereka. Neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan renungkanlah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Wajalla.
Allah berfirman tentang mereka bahwa sebab prasangka buruk ini menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Kita berlindung kepada Allah, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Dan demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jika mereka bersabar, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika kamu mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. وتأمل فيما عرف الله وأيقن بالله وأحسن الظن بالله. بأي لسان هتف موسى عليه الصلاة والسلام واثق من ربه، البحر أمامه، العدو خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. هذه السين سين التفاؤل، سين حسن الظن بالله، سيهديك ويعطيك ويتولاك ويجعل حياتك طيبة ويقضي حوائجك ويقبل عليك. والله أنني أتخيل العافية قد أقبلت عليك والفرج يأتيك بأمر الله سبحانه وتعالى. وماذا قال إبراهيم؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ماذا قال يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فحسن الظن بالله عبادة قلب لا تليق إلا بقلبك أنت أيها المؤمن، أيها العارف بربه. ومن عرف الله عرف كل شيء، ومن فاتته معرفة الله فاته كل شيء. ومن عرف الله اتسع له كل ضيق، ومن عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انكشف عن قلبه الهموم والأحزان وأقبلت عليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، لأنه لا حزن مع الله ولا قلق ولا كآبة، إنما الحزن والألم لمن فاته الله. ألست تعلم وتؤمن وتوقن وتصدق يا رعاك الله أن الله الذي بيده كل شيء ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته. حسن الظن بالله يتولد في قلبك حينما تدعوه في جرح الظلام: يا رب، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا من بيده كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمة كل هم، وسعتك أنت، وسعت ماضيك وحاضرك ومستقبلك، وسعت كل آلامك وكل ديونك وكل أتعابك، فتنطرح بين يديه وفي الوقت نفسه تحسن الظن بالله أن لن يخيبك. فهكذا حسن الظن بالله. يقول أحد السلف: رأيت مالك بن دينار في المنام بعد موته فقلت: يا أبا يحيى، ليت شعري ماذا قدمت به على الله جل جلاله؟ قال: قدمت على الله بذنوب كثيرة محاها ومسحها حسن الظن بالله جل جلاله. فما ظنكم برب العالمين، هذا الرحيم، هذا الكريم، هذا القريب، هذا المجيب، هذا السميع، هذا البصير سبحانه وتعالى. لا تيأس ولا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله، عد إلى الله، ولو أذنبت في اليوم 100 مرة عد إلى الله من جديد وأفرحوا بتوبتك، فلعل تلك التوبة يصدق عليك: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني، لأن رحيم ولطيف وستير سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما منكسر ولسان حاله: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلا تغلبن أوصافه وأوصافي. إياك أيها الحبيب، إياك أن تيأس، إياك أن تسيء الظن بالله. من هذه اللحظة، من هذه الليلة، أيقن أن الله لن يخيبك، وأيقن أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يعلم معاناتك، وأنه لن يخيبك، وأن لك فتحا قريبا، وأن لك فرجا قريبا. لكن اصبر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمكن ما أنت فيه الآن هو خيرة الله لك، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. والله سبحانه وتعالى يرتب الفرج متى شاء في الوقت الذي يشاء، والله يعلم سركم وعلانيتكم سبحانه وتعالى. Dan renungkanlah orang yang mengenal Allah, yakin kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Dengan lisan apa Musa alaihi salam berseru dengan penuh percaya kepada Tuhannya? Laut di hadapannya dan musuh di belakangnya. Pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Huruf sin pada kata sayahdin adalah sin optimisme, sin berbaik sangka kepada Allah bahwa Dia akan memberimu petunjuk, memberimu karunia, mengurus urusanmu, membuat hidupmu baik, memenuhi kebutuhanmu, dan menerimamu. Demi Allah, sungguh aku membayangkan kesehatan telah datang kepadamu dan jalan keluar menghampirimu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dikatakan Ibrahim? Ia berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Apa yang dikatakan Yakub?
Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Berbaik sangkalah kepada Allah adalah ibadah hati yang tidak layak melainkan bagi hatimu, wahai orang beriman. Wahai orang yang mengenal Tuhannya, barang siapa mengenal Allah, ia tahu segala sesuatu. Barang siapa kehilangan ma'rifatullah, ia kehilangan segala sesuatu. Barang siapa mengenal Allah, setiap kesempitan akan menjadi luas baginya. Barang siapa mengenal Allah, ia pasti akan mencintainya. Dan barang siapa mencintainya, sinarlah kegundahan dan kesedihan dari hatinya. Serta berdatangkanlah ucapan selamat dan kabar gembira dari segala penjuru. Karena tidak ada kesedihan bersama Allah, tidak ada kecemasan, dan tidak ada kemurungan. Kepedihan hanyalah bagi orang yang kehilangan Allah. Bukankah engkau tahu, beriman, yakin, dan membenarkan semoga Allah menjagamu? Semoga Allah yang di tangannya segala sesuatu turun ke langit dunia setiap malam dengan turun yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Prasangka baik kepada Allah lahir dari hatimu ketika engkau berdoa kepadanya di kegelapan malam. Wahai Tuhanku, wahai yang maha dekat dalam ketinggiannya, wahai yang maha tinggi dalam kedekatannya, wahai yang di tangannya segala sesuatu, wahai yang maha rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmatnya meliputi mereka semua, meliputi dirimu, meliputi masa lalumu, masa sekarangmu, dan masa di hadapanmu, meliputi segala rasa sakitmu, utang-utangmu, dan keletihanmu. Maka engkau berbicara di hadapannya, dan di saat yang sama berbaik sangka kepada Allah bahwa Dia tidak akan mengecewakanmu. Begitulah indahnya berbaik sangka kepada Allah. Salah seorang ulama salaf berkata, aku melihat Malik bin Dinar di dalam mimpi setelah wafatnya. Lalu aku bertanya, wahai Abu Yahya, duhai, sekiranya aku tahu dengan apa engkau datang menghadap Allah wa Jalla. Ia menjawab, aku datang menghadap Allah dengan membawa banyak dosa, namun prasangka baik kepada Allah wa Jalla telah menghapus dan menyelamatkannya. Maka bagaimana prasangka kalian terhadap Tuhan semesta alam? Dialah yang maha penyayang, maha pemurah, maha dekat, maha mengabulkan, maha mendengar, maha melihat, maha suci. Dia dan maha tinggi. Jangan putus asa dan jangan menganggap dosamu terlalu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah, wahai engkau pendosa. Wahai engkau berdosa 100 kali dalam sehari, kembalilah kepada Allah dari awal dan buatlah Dia gembira dengan taubatmu, agar dalam taubat Ia berlaku bagimu firman-Nya, hambaku tahu bahwa Ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, maka aku telah mengampuninya. Betapa maha penyantunnya Allah kepadaku, di mana Dia menangguhkanku padahal aku terus-terusan dalam dosaku, dan Dia menutup aibku. Karena Dia maha penyayang, maha lembut, maha penutup aib, maha suci Dia dan maha tinggi. Seorang mukmin ia selalu merasa rendah di hadapan Allah dan kondisi dirinya seolah berkata, aku pendosa, aku salah, aku bermaksiat. Dia maha pengampun, Dia maha penyayang, Dia maha mencukupi. Ada 3 sifat, dosa, salah, maksiat. Dengan 3 sifatnya, ampun, rahmat, kecukupan. Maka jangan sampai sifat-sifatku mengalahkan sifat-sifatnya. Jangan sekali-kali, wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau putus asa. Jangan sekali-kali engkau berprasangka buruk kepada Allah mulai detik ini. Mulai malam ini, yakinlah bahwa Allah tidak akan mengecewakanmu. Dan yakinlah bahwa Allah wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala mengetahui penderitaanmu dan Dia tidak akan mengecewakanmu, dan bahwa bagimu ada kemenangan yang dekat serta jalan keluar yang dekat. Namun bersabarlah, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi apa yang engkau alami saat ini adalah pilihan terbaik dari Allah untukmu. Dan pilihan Allah untukmu itu lebih baik daripada pilihanmu dan dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur jalan keluar kapanpun Dia kehendaki, pada waktu yang Dia kehendaki. Dan Allah mengetahui rahasia serta terang-terangan kalian. Maha suci Dia dan maha tinggi. أخيرا أيها الأحبة، من أعظم ما يسوقك إلى الله سوقا وينمي قضية حسن الظن بالله قراءة القرآن، العيش مع القرآن، الارتباط بالقرآن. لا تمر عليك ليلة ولا يمر عليك يوم من الأيام إلا وقد قرأت كتاب الله. خذ آية من كتاب الله، عش معها، تأملها. يقول الله في مطلع سورة طه:
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بالله كيف يشقى من يقرأ القرآن؟ بالله كيف يحزن من يقرأ القرآن؟ بالله كيف يبتئس من يقرأ القرآن ويعيش مع القرآن ويتفاعل مع القرآن؟ الحل في أيدينا لو أفقنا من غفلتنا، داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داء. ويقول الله في ختام سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل ما أعرضت عن الله أقبلت الهموم والضيق والكدر. كلما عدت إلى الله ولو شبرا واحدا أسعدك، لأن الله شكور، لأن الله لا ينسى من عصاه. كيف بمن أطاعه؟ كيف بمن عاد إليه سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برب غفر لقاتل 100 نفس؟ سبحانه رب رحيم كريم جواد. اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن فيك. اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه. يا رب أسعدنا وأسعد بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اشرح صدورنا، وعمر قلوبنا بحبك، وعمر قلوبنا بحسن الظن فيك، وعمر قلوبنا بصدق التوكل عليك، حتى نعلم يقينا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم يا رب يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء، وأستودع الله قلوبكم وأسماعكم وأرواحكم وأبصاركم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعذرا إن طولت وعفوا إن قصرت، وصلى الله على نبينا محمد. Terakhir, wahai kekasih sekalian, di antara hal terbesar yang benar-benar akan menuntunmu kepada Allah dan menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah adalah membaca Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dan terikat dengan Al-Quran. Jangan biarkan satu malam atau satu hari pun berlalu melainkan engkau telah membaca kitabullah. Ambillah satu ayat dari kitabullah, hiduplah bersamanya, dan renungkanlah. Allah berfirman di awal surah Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Demi Allah, bagaimana bisa sengsara orang-orang membaca Al-Quran? Demi Allah, bagaimana bisa sedih orang yang membaca Al-Quran? Demi Allah, bagaimana bisa merana orang yang membaca Al-Quran? Hidup bersama Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran? Solusinya ada di tangan kita. Seandainya kita sadar dari kelalaian kita, obat kita ada pada kita. Dan jika kita berpegang teguh pada kitabullah, niscaya penyakit kita akan sirna. Allah berfirman di akhir surah Toha, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Dan barang siapa berpaling dan dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Setiap kali engkau berpaling dari Allah, maka datang kegunduhan, kesempitan, dan kekeruhan. Dan setiap kali engkau kembali kepada Allah, walau sejengkal pun, Dia akan membahagiakanmu karena Allah Maha mensyukuri kebaikan hamba, karena Allah tidak melupakan orang yang bermaksiat kepadanya. Maka bagaimana pula dengan orang yang menaatinya? Bagaimana pula dengan orang yang kembali kepadanya? Maha suci Dia dan maha tinggi. Bagaimana perasaan kamu kepada Tuhan yang mengampuni pembunuh 100 nyawa? Maha suci Dia, Tuhan yang maha penyayang, maha pemurah, lagi maha dermawan. Ya Allah, sesungguhnya kami berbaik sangka kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berbaik sangka kepadamu. Ya Allah, barang siapa di antara kami atau di tengah-tengah kami yang sedang diunduh kesedihan, maka lapangkanlah kesedihannya. Dan barang siapa di antara kami atau di tengah-tengah kami yang sedang diuji, maka sembuhkanlah. Selamatkanlah ia, wahai Tuhanku. Bagaimanakah kami, dan jadikanlah
kami sebab kebahagiaan orang lain. Berilah kami petunjuk dan jadikan kami perantara petunjuk bagi orang lain. Ya Allah, mudahkanlah petunjuk bagi kami. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan penuhilah hati kami dengan cintamu. Penuhilah hati kami dengan prasangka baik kepadamu, dan penuhilah hati kami dengan kejujuran tawakal kepadamu, hingga kami mengetahui dengan yakin bahwa tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai yang maha mengetahui kebutuhan orang-orang yang meminta, dan maha mengetahui apa yang ada di dalam dada orang-orang yang diam. Ya Allah, rasakanlah kepada kami sejuknya maafmu dan manisnya ampunimu, dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, amankanlah pembatas-pembatas kami. Ya Allah, amankanlah pembatas-pembatas kami. Ya Allah, jagalah pasukan-pasukan kami. Jadikanlah negeri ini aman lagi, tentram, serta seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, kuatkanlah dengan kebenaran pemimpin kami dan pemegang urusan kami. Ya Allah, siapkanlah baginya pembantu-pembantu yang soleh lagi setia memberi nasihat, yang membantunya di atas kebaikan dan menunjukkannya pada kebaikan. Wahai yang maha mendengar doa dan wahai yang maha agung harapannya. Dan aku titipkan kepada Allah hati kalian, pendengaran kalian, ruh kalian, dan penglihatan kalian, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia maha penyayang di antara para penyayang. Mohon maaf jika saya terlalu panjang, dan mohon ampun jika saya ada kekurangan. Semoga sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan strategi di dalam teks. Yang pertama, analisis karakteristik teks sumber atau teks Arab. Sebelum merumuskan strategi, penting untuk memahami bahwa teks di atas memiliki karakteristik khusus. A. Fungsi. Teks lisan yang dibukukan atau transkrip ceramah atau khutbah yang bersifat persuasif, emotif, dan edukatif, mengajak audiens untuk berhusnuzon. B. Gaya bahasa stilistika. Kaya akan sajak rima akhir kalimat, repetisi, pengulangan kata, metode iltikaf atau perubahan kata ganti orang, serta kutipan ayat Al-Quran dan hadis. C. Audiens sasaran. Masyarakat Muslim Indonesia yang terbiasa dengan retorika keagamaan formal namun menyentuh hati. Yang kedua, strategi penerjemahan atau translation strategi. A. Metode penerjemahan utama, komunikatif dan idiomatik. Metode utama yang digunakan adalah penerjemahan komunikatif, digabungkan dengan idiomatik. Tujuan utamanya adalah memastikan efek emosional, nilai spiritual, dan pesan mendalam dari penceramah tersampaikan secara alami kepada pembaca Indonesia tanpa terasa kaku seperti terjemahan kata per kata atau literal. B. Strategi penanganan unsur spesifik teks. A. Penerjemahan idiom retoris dan budaya, cultural idioms. Beberapa frasa Arab memiliki makna kontekstual yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, yaitu dibagi beberapa macam. Yang pertama, contoh kasus. Frasa ya'ish raqman su'ban secara harfiah berarti hidup sebagai angka yang sulit. Yang kedua, strategi. Menggunakan padanan dinamis dalam bahasa sasaran yang sesuai konteks khutbah, yaitu menjadi sosok yang diperhitungkan atau luar biasa. Yang ketiga, contoh Latin. Frasanya la tushannif asma'aka lahum. Secara harfiah diartikan jangan menghiasi telingamu untuk mereka. Diterjemahkan secara idiomatik menjadi jangan pinjamkan telingamu kepada mereka atau jangan dengarkan mereka. B. Penyelarasan struktur rima atau sajak dan repetisi teks Arab khutbah sangat bergantung pada keindahan akhir ritma, yaitu sajak. Contoh kasus, yamhuzzalalah wa yasfah wa yawfirul khotolah wa yasmah. Strategi. Karena rima mutlak bahasa Arab sulit ditiru dalam bahasa Indonesia tanpa merusak makna, strategi yang digunakan adalah kompensasi makna dan keindahan rasa. Struktur kalimat dibuat berpasangan dan berirama seimbang, menghapus kesalahan dan memaafkan, serta mengampuni kekhilafan dan memberi kelapangan.
C. Penerjemahan teks sakral Al-Quran dan hadis. Strategi untuk kutipan ayat Al-Quran seperti surat Az-Zumar ayat 53, Al-Ahqaf ayat 30, dan lain sebagainya. Terjemahan wajib merujuk pada standar otoritatif seperti terjemahan Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjaga validitas teologis. Selanjutnya, penulisan hadis qudsi, menjaga penggunaan tanda petik yang jelas agar audiens memahami batasan antara perkataan penceramah, sabda Nabi, dan firman Allah. D. Modulasi kata ganti atau iltikaf. Pembicara sering mengubah kata ganti dari aku atau saya, mutakalim, menjadi kami atau engkau kalian, atau mukhatab untuk mendekatkan diri dengan pendengar. Strategi mempertahankan perubahan kata ganti ini secara konsisten di teks Indonesia agar keintiman retoris antara penceramah dan pendengar tetap terjaga. Misal, penggunaan kata wahai kekasih sekalian, aku dan kamu. Yang ketiga, evaluasi hasil terjemahan berdasarkan strategi. Secara keseluruhan, draft terjemahan yang ada pada teks sudah sangat baik dan berhasil mengaplikasikan strategi di atas. Berikut adalah tabel evaluasi beberapa poin. Contohnya, qabaltuhunna thalathatun bithalathatin. Hadapilah 3 sifat dengan 3 sifat. Jangan sampai sifat-sifatnya mengalahkan sifat-sifatku. Catatan tambahan, bagian akhir bait puisi ini sebaiknya diselaraskan maknanya dengan konsep tauhid, bahwa sifat hamba yang lemah, pendosa, salah, maksiat dihadapkan dengan sifat Allah yang mulia, pengampun, penyayang, maha mencukupi, sehingga sifat ampunan Allah pasti mengalahkan dosa hamba. Krusial. Yang A. Ma amsan naharu wa ma asbah. Dikala siang tenggelam dan dikala pagi menjelang, sangat baik. Berhasil menangkap unsur puitis waktu atau majas dibanding sekedar penerjemahan sore dan pagi. Yang B. Qatalallahu man sabbaha, dan membinasakan orang yang mencelanya tepat. Frasa doa kutukan dikemas dengan bahasa yang lugas namun tetap santun dalam konteks literatur khotbah. Yang C. Sinut tafaul. Huruf sin, optimisme tepat, memberikan penjelasan teologis atau kebahasaan. Huruf sin untuk masa depan. Agar pembaca awam paham mengapa huruf sin itu disebut huruf optimisme. Yang D. Qabaltuhunna thalathatun bithalathatin. Hadapilah 3 sifat dengan 3 sifat. Jangan sampai sifat-sifatnya mengalahkan sifat-sifatku. Catatan tambahan, bagian akhir bait puisi ini sebaiknya diselaraskan maknanya dengan konsep tauhid, bahwa sifat hamba yang lemah, pendosa, salah, maksiat dihadapkan dengan sifat Allah yang mulia, pengampun, penyayang, maha mencukupi, sehingga sifat ampunan Allah pasti mengalahkan dosa hambanya. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan mufradat yang sulit dipahami yang ditemukan di dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu atmanu, artinya jamin. Malaun artinya perkumpulan. Al-qararu artinya keputusan. Yakhfa artinya tersembunyi. Khoswama artinya bertengkar. Tadbulu artinya layu. Nah, berdasarkan materi yang telah dijelaskan, ada beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, hakikat husnuzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepadanya. Barang siapa yang mengharapkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya. Yang kedua, kunci mengubah jalan hidup. Mengamalkan husnuzon kepada Allah dijamin dapat mengubah kehidupan seseorang secara total, dari kesempitan menjadi kelapangan, dari kemiskinan menjadi kecukupan, dan dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Yang ketiga, manusia tidak memiliki kuasa.
Bergantung dan berharap ke manusia hanya akan membawa kekecewaan, karena makhluk tidak memiliki kuasa atas kemaslahatan, kemudaratan, hidup maupun mati. Kunci jalan keluar hanyalah milik Allah. Yang keempat, perintah untuk terus berprasangka baik hingga wafat. Rasulullah SAW mengingatkan agar seorang mukmin tidak menemui ajal melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhannya, apapun ujian hidup yang sedang menimpanya. Yang kelima, kebahagiaan iman ada di dalam hati. Kebahagiaan sejati seorang mukmin bersumber dari keimanan, keyakinan, dan husnuzon kepada Allah yang kokoh di dalam hati, di mana tidak ada satu makhluk pun yang memiliki otoritas untuk merusaknya. Yang keenam, belajarlah dari ujian Sayyidah Aisyah, peristiwa Hadithul Ifki. Ujian berat yang menimpa rumah tangga Nabi adalah cara Allah menguji hati untuk mengeluarkan ibadah sabar dan mendengar rintihannya, yang pada akhirnya berbuah pembelaan langsung dari langit ketujuh. Yang ketujuh, pintu taubat selalu terbuka luas. Allah adalah duka yang maha pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Allah bahkan bergembira atas taubat hambanya, walau ia terjatuh dalam dosa berkali-kali. Yang kedelapan, optimisme para nabi saat terdesak. Nabi Musa dihadapkan Laut Merah. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub saat kehilangan anaknya adalah teladan nyata bagaimana kalimat optimisme dan husnuzon kepada Allah mampu membelah kemustahilan. Yang kesembilan, mengenal Allah melenyapkan kesedihan. Kedekatan kepada Allah, ma'rifatullah, melahirkan rasa cinta. Hati yang dipenuhi cinta kepada Allah tidak akan menyisakan ruang bagi kesedihan, kecemasan, ataupun depresi kronis. Yang kesepuluh, Al-Quran sebagai obat berprasangka baik. Berinteraksi, membaca, dan hidup bersama Al-Quran adalah bahan bakar utama untuk menumbuhkan husnuzon. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat manusia sengsara, melainkan sebagai petunjuk dan penawar bagi jiwa. Demikian presentasi hasil terjemahan yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas ini dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar saya dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Jika ada salah sepatah dua patah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.